Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarudi Paputungan dari kelas C Manajemen dengan NIM 9314 21011. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Pak Roni Luhum SPD MSc. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya dengan tema Pancasila dalam Ketatanegaraan. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan, yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. 2. Tafsir pokok Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara secara umum tidak dapat diubah dalam kurung melekat pada kelangsungan negara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Lanjut, kedudukan Pancasila. Poin pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Poin kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Poin pertama, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Poin kedua, Pancasila sebagai dasar negara adanya sejak 18 Agustus 1945. Poin ketiga, merupakan sumber daya segala sumber hukum itu dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Poin keempat, tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai pandangan hidup. Poin pertama, Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin kedua, adanya sejak dulu, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. Poin ketiga, mempunyai sanksi moral atau sanksi sosial. Poin keempat, tidak mungkin dipisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Lanjut, peranan lainnya dari Pancasila. Poin pertama, Pancasila jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Poin kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Poin ketiga, Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar di Indonesia. Poin pertama, Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-undangan negara yang tertinggi tingkatnya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis. Lanjut, yang harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Poin pertama adalah bentuk negara dan organisasinya. Poin kedua, susunan, pengangkatan, dan wewenang pemerintah dalam arti luas. Poin ketiga, hak-hak fundamental warga negara dan badan-badan hukum termasuk bidang politik. Poin keempat, dan lain-lain yang bersifat mendasar. Berikutnya, cara terjadinya Undang-Undang Dasar. Poin pertama, cara pemberian dalam kurung grant. Poin kedua, melalui suatu revolusi. Poin ketiga, dengan pembuatan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Poin pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Poin kedua, Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Syarikat dalam kurung 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Poin ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
tahun 1950 sampai dengan 17 Agustus 1950 dengan tanggal 5 Juli 1959. Poin keempat, Undang-Undang Dasar 1949 dalam kurung 5 Juli 1959 sampai sekarang. Berikutnya, Pancasila sumber tertib hukum Republik Indonesia. Poin pertama, tertib hukum adalah keseluruhan peraturan hukum secara bersama yang menunjukkan atau memenuhi 4 syarat, yaitu A. Adanya kesatuan subjek dalam kurung penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. B. Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan hukum itu. C. Adanya kesatuan wilayah di mana keseluruhan hukum itu berlaku. D. Ada kesatuan waktu dalam mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Lanjut, tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Poin pertama, Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. A. Perda provinsi. B. Perda kabupaten atau kota. C. Perda desa.